Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 9 pada topik menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat, yang merupakan seri dari belajar fungsi kuadrat yang pada video sebelumnya kita telah sajikan berkenaan dengan menggambar grafik fungsi kuadrat, komponen-komponen pada grafik fungsi kuadrat, dan sifat dari grafik fungsi kuadrat. Bagi yang belum menyimak, silahkan bisa disimak di Wahyudi AS channel atau bisa diklik pada link yang tertera di pojok kanan atas layar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, khusus pada menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat ini, kita akan mencoba menyajikan agar mudah kalian dalam belajar ya. Oke, sekarang perhatikan pada menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat, di mana bentuk umum fungsi kuadrat adalah y sama dengan fx ax kuadrat plus bx plus c dengan syarat a tidak sama dengan 0. Tentu mungkin agak sedikit berbeda dengan topik menggambar grafik fungsi kuadrat. Ketika kita menggambar grafik fungsi kuadrat, ya titik tekan kita adalah bagaimana kita bisa menentukan titik-titik bantu agar grafiknya bisa digambar secara halus ya. Pada kali ini di sketsa grafik kita utamakan pada titik-titik istimewa yang nanti akan kita pilih untuk menggambarkan sketsa grafik. Yang pertama yaitu dengan menentukan titik potong terhadap sumbu X. Nah, tentu syaratnya nanti Y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, gimana syaratnya? Ya, syaratnya X sama dengan 0 ya. Dan yang ketiga adalah menentukan titik balik atau titik puncak atau titik optimum atau titik ekstrim. Jadi ada banyak istilah di sini ya, bisa menggunakan titik balik, titik puncak, titik optimum atau titik ekstrim. Yang tentunya nanti bisa titik puncak maksimum atau bisa juga titik puncak minimum. Yang sudah dibahas di sebelumnya, kalau A-nya positif berarti grafik ngadap ke atas, titik puncaknya titik puncak minimum. Kalau A-nya negatif, maka grafik menghadap ke bawah, yang diperoleh adalah titik puncak maksimum yang terdiri dari sumbu simetri dan nilai puncak ya, atau nilai optimumnya. Jadi XS ini adalah sumbu simetri, YM adalah titik optimumnya. Sumbu simetri bisa diperoleh dari min B per 2A, atau kalau titik potong terhadap sumbu X-nya sudah didapat, misalkan X1 dan X2, berarti sumbu simetrinya bisa diperoleh dari X1 plus X2 per 2. Kalau ini kemudian kita substitusikan ke fungsi, maka akan kita peroleh nilai optimumnya, yaitu YM sama dengan fxs. Atau bisa juga nilai optimum diperoleh dari rumus min D per 4A. D adalah diskriminan yang besarnya adalah B kuadrat min 4AC. Jadi sekali lagi, komponen dari titik balik, titik puncak, titik optimum atau titik ekstrim adalah sumbu simetri, diperoleh dari min B per 2A, atau kalau titik potong terhadap sumbu X-nya sudah didapat, maka X1 plus X2 per 2. Sementara nilai puncaknya adalah dengan mensubstitusi sumbu simetri ke fungsi atau dengan rumus min D per 4A, D-nya B kuadrat min 4AC. Jika tiga titik di atas merupakan satu titik yang sama, maka nanti kita perlu satu titik bantu ya, agar sketsanya proporsional. Kemudian dari titik-titik itu kita plot menjadi sebuah sketsa grafik. Kita mulai dari beberapa contoh ini, mudah-mudahan nanti pemahaman kalian bisa utuh ya. Yang pertama, Y sama dengan X kuadrat min 4. Tentukan titik potong terhadap sumbu X terlebih dahulu, syaratnya Y sama dengan 0. Berarti kita substitusi 0 sama dengan X kuadrat min 4 ya. Ketemu persamaan kuadrat, bisa kita faktorkan ya. Gimana faktornya? Ya, X min 2, X plus 2. Jadi ada 2 nanti, X min 2 sama dengan 0, X nya 2, berarti titiknya 2,0. Kemudian X plus 2 sama dengan 0, berarti X nya min 2, berarti titiknya adalah min 2,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, X nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 kuadrat min 4, Y nya min 4, maka titiknya 0, min 4.
Kemudian mencari titik puncak, ya karena A-nya di sini 1, berarti menghadap ke atas grafiknya, maka titik puncaknya titik puncak minimum, terdiri dari sumbu simetri dan nilai minimum. Sumbu simetrinya min B per 2A, B-nya 0 di sini ya, koefisien X-nya tidak ada, berarti min 0 per 2 kali A-nya 1 ya. 0 dibagi berapapun nilainya 0, maka sumbu simetrinya di X sama dengan 0. Kita substitusi ke fungsi, maka kita peroleh nilai minimum, berarti F0 ya, 0 kuadrat min 4 berarti minus 4, maka titik puncak minimumnya adalah 0,-4. Nah, titik-titiknya sudah kita dapat, baru kemudian kita plot ya. Kita siapkan koordinat kartesiusnya, kita tentukan titik-titiknya, posisinya. Yang pertama titik potongnya di sumbu X 2,0 dan min 2,0. Titik potong terhadap sumbu Y 0,-4 sekaligus merupakan titik puncak minimum ya. Kalau sudah, kita gambarkan grafiknya ya. Nah, ini sketsanya ya. Nah, ini adalah sketsa grafiknya. Kemudian nah, ini komponen dari nilai titik puncaknya, titik puncak minimum di 0,-4, berarti ini sumbu simetrinya di X sama dengan 0 ya. Oke, kita lanjut di nomor 2. Y sama dengan min X kuadrat plus 9. Titik potong terhadap sumbu X-nya Y sama dengan 0, berarti 0 sama dengan min X kuadrat plus 9. Bisa kita pindah ke ruas kiri ya. Kita peroleh X kuadrat min 9 sama dengan 0. Ketemu persamaan kuadrat. Selesainya bisa kita gunakan pemfaktoran ya. X min 3, X plus 3. Ada 2, berarti X min 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan 3. Berarti titiknya 3,0. Kemudian X plus 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 3, maka kita peroleh titiknya adalah min 3,0 ya. Berikutnya titik potong terhadap sumbu Y, berarti X sama dengan 0, kita substitusi min 0 kuadrat plus 9, Y-nya 9, titik potong terhadap sumbunya adalah 0,9. Dan yang ketiga adalah titik puncak maksimum atau minimum. Ya, karena A-nya minus, berarti grafik menghadap ke bawah. Titik puncaknya titik puncak maksimum, terdiri dari sumbu simetri dan nilai maksimum. Sumbu simetri min B per 2A, B-nya 0 di sini, koefisien X nggak ada, A-nya min 1, 0 min 0 per 2 dikali min 1, 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Sumbu simetrinya di X sama dengan 0, kita substitusi ke fungsi, didapat nilai maksimum F0, berarti min 0 kuadrat plus 9 ya, nilai maksimumnya 9, titiknya berarti 0,9. 3 titik sudah kita peroleh, kita siapkan koordinat kartesiusnya, kemudian kita plot titik-titiknya. Titik potong terhadap sumbu X-nya di 3,0 dan min 3,0 ya, di 3,0 dan min 3,0. Titik potong terhadap sumbu Y-nya di 0,9, sekaligus ini merupakan titik puncak maksimum ya. Maka sketsanya bisa diperoleh. Titik puncaknya di 0,9, berarti sumbu simetrinya di biru ini, yaitu di X sama dengan 0, atau tepat di sumbu Y. Sumbu simetrinya tepat di sumbu Y. Jadi sumbu simetri ini yang membagi grafik tepat sama. Oke, yang ketiga Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8. Kita mulai dari titik potong terhadap sumbu X, Y sama dengan 0, 0 sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8. Kita faktorkan ya, X plus 2, X plus 6. Jadi kalau dikalikan hasilnya 8, 2 kali 4, 8, dijumlah hasilnya 6, 2 tambah 4, 6 ya. Ada 2, X plus 2 sama dengan 0, X-nya min 2, titiknya berarti min 2,0. Kemudian X plus 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 4, min 4,0. Jadi memotong sumbu X di min 2,0 dan min 4,0. Memotong sumbu Y, syarat X sama dengan 0, Y sama dengan 0 kuadrat plus 6 kali 0 plus 8, Y-nya sama dengan 8, 0,8 ya. Berikutnya karena menghadap ke atas, A-nya positif di sini ya, berarti titik puncaknya titik puncak minimum, terdiri dari sumbu simetri dan nilai minimum. Sumbu simetri min B per 2A, B-nya berapa di sini? 6 ya, A-nya 1, min 6 per 2 kali 1, min 3. Kemudian kita substitusi untuk mendapatkan nilai minimum, berarti F min 3. Min 3 kuadrat plus 6 kali min 3 plus 8. Min 3 kuadrat 9, 9 tambah 8, 17 dikurangi 18, minus 1 ya, berarti titiknya min 3, min 1. Titik-titiknya sudah kita peroleh, kita siapkan koordinat kartesiusnya, kita plot titik potong terhadap sumbu X-nya di min 2,0 dan min 4,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya di 0,9
titik puncak minimumnya di min 3, min 1, titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah di 0,8 di sini ya. Maka sekarang kita gambar sketsa grafiknya. Ya, ini adalah grafik dari Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8. Titik puncaknya di min 3, min 1, berarti sumbu simetrinya di X sama dengan min 3. Sekali lagi sumbu simetri yang membagi grafik tepat sama ya, di sebelah kiri maupun sebelah kanan ya, atau cerminnya ya. Oke, yang keempat, Y sama dengan min X kuadrat plus 3X plus 10. Titik potong terhadap sumbu X-nya Y sama dengan 0, 0 sama dengan min X kuadrat plus 3X plus 10 ya. Persamaan kuadrat ini bisa kita selesaikan salah satunya dengan kita faktorkan ya. Min X plus 5, X plus 2 sama dengan 0. Nanti silahkan kalian bisa pelajari di persamaan kuadrat ya. Min X plus 5 sama dengan 0, X nya sama dengan 5, berarti titik potongnya 5,0. X plus 2 sama dengan 0, X nya sama dengan min 2, min 2,0. Jadi ada dua titik potong terhadap sumbu X, yaitu 5,0 dan min 2,0. Titik potong terhadap sumbu Y syaratnya X sama dengan 0, berarti Y sama dengan min 0 kuadrat plus 3 kali 0 plus 10. Dapatnya sama dengan 10, titiknya 0,10. Titik maksimum atau titik minimum? Iya, karena hanya min 1, berarti grafik menghadap ke bawah, titik puncak maksimum ya. Terdiri dari sumbu simetri dan nilai maksimum. Sumbu simetri min B per 2A, B nya 3, A nya min 1, berarti min 3 per 2 kali min 1, 3 per 2 ya. Kita masukkan ke fungsi, kita peroleh nilai maksimum, berarti F 3 per 2 min 3 per 2 kuadrat plus 3 kali 3 per 2 plus 10. Ingat minnya di luar di sini nanti ya. Kita hitung, kita peroleh 12 1 per 4, sehingga titiknya 3 per 2, 12 1 per 4. Kita siapkan sekarang koordinat kartesiusnya. Kita plot titik potong terhadap sumbu X di 5,0 dan min 2,0. Nah di sini ya. Kemudian titik potong atau titik puncaknya di 3 per 2, di sini 3 per 2 berarti antara 1 dan 2, 12 1 per 4 ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y di 0,10. Sekarang kita plot. Nah ini adalah sketsa grafik dari Y sama dengan min X kuadrat plus 3X plus 10, puncaknya di 3 per 2, 12 1 per 4, sumbu simetrinya di X sama dengan 3 per 2. Oke, berikutnya nomor 5, Y sama dengan 2X kuadrat min 5X plus 4, titik potong terhadap sumbu X, syarat Y sama dengan 0, 0 sama dengan 2X kuadrat min 5X plus 4 ya. Ini bisa kalian gunakan nanti dicoba dengan pemfaktoran ya, atau melengkapkan kuadrat sempurna, atau dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Ternyata kita tidak memperoleh titik potong terhadap sumbu X ya. Nah, atau ini tidak memenuhi, tidak kita temukan ya, atau nanti grafik tidak memotong sumbu X. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, X sama dengan 0, Y sama dengan 2 kali 0 kuadrat min 5 kali 0 plus 4 ya. Berarti Y sama dengan 4, titiknya 0,4. Nah ini sekarang kita lihat A nya positif ya, berarti grafik ngadep ke atas, titik puncaknya titik puncak minimum, terdiri dari sumbu simetri dan nilai minimum. Sumbu simetri min B per 2A, B nya min 5, A nya 2, min 5 per 2 kali 2 berarti 5 per 4. Kita substitusikan ke fungsi, kita peroleh nilai minimum Y sama dengan F 5 per 4 ya. 2 kali 5 per 4 kuadrat min 5 kali 5 per 4 plus 4. Kita peroleh 7 per 8, sehingga titik puncak minimumnya adalah 5 per 2, 7 per 8. Karena mungkin kita tidak memperoleh titik potong terhadap sumbu Y, kita ambil satu titik bantu ya, nanti agar sketsa kita lebih proporsional. Misalkan kita ambil X sama dengan 3 ya. Jadi kita peroleh Y nya F3, 2 kali 3 kuadrat min 5 kali 3 plus 4 sama dengan 7, berarti nanti titik bantu berikutnya adalah 3,7. Nah ini sekali lagi hanya untuk memastikan sketsa lebih halus ya. Kita siapkan koordinat kartesiusnya, kita plot titik potong terhadap sumbu Y di 0,4, kemudian titik puncaknya 5 per 2, 7 per 8, dan satu titik bantunya 3,7
ya. Nah, ini karena ini puncak sehingga nanti grafiknya bisa sudah kita peroleh ya. Ini adalah sketsa grafiknya. Titik puncaknya di 5/2,7/8, berarti sumbu simetrinya di X sama dengan 5/2. Oke, terakhir di Y sama dengan min 3x kuadrat plus 9x plus 12 ya. Titik potong terhadap sumbu X, syarat Y sama dengan 0 sama dengan min 3x kuadrat plus 9x plus 12. Kita faktorkan ya. Nah, nanti ini harus menjadi tantangan tersendiri buat kalian bagaimana untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Kalau masih ada kesulitan silahkan simak video mengenai persamaan kuadrat ya. Oke, faktornya adalah min 3x min 3 kali x min 4, jadi ada 2. Min 3x min 3 sama dengan 0, x sama dengan min 1, titiknya berarti min 1,0. Kemudian x min 4 sama dengan 0, x-nya sama dengan 4, titiknya 4,0 ya. Titik potong terhadap sumbu Y, syaratnya x sama dengan 0, Y sama dengan min 3 kali 0 kuadrat plus 9 kali 0 plus 12. Y-nya sama dengan 12, berarti titiknya 0,12. Nah, sekarang karena A-nya minus, berarti grafik menghadap ya ke bawah ya. Titiknya adalah titik puncak maksimum. Terdiri dari sumbu simetri dan nilai maksimum. Sumbu simetrinya min B/2A, B-nya 9, A-nya minus 3. Berarti min 9/2 kali min 3, 9/6 ya, 3/2. Kemudian sumbu simetri kita masukkan ke fungsi, kita peroleh nilai maksimum, yaitu YM sama dengan F3/2. Min 3 kali 3/2 kuadrat plus 9 kali 3/2 plus 12. Nah, silahkan nanti dihitung. Nah, hasilnya adalah 18/3/4, sehingga titik balik maksimum atau titik puncak maksimumnya adalah 3/2,18/3/4. Baru kemudian kita plotting, kita siapkan koordinat kartesiusnya. Titik potongnya adalah di min 4,0, kemudian min 1,0 ya, ini 4,0, min 1,0. Kemudian titik puncaknya di 3/2, berarti antara 1 dan 2, 18/3/4. Titik potong terhadap sumbu Y-nya 0,12. Jadi di sini ya, ini kelupaan ya di sini. Ini sketsa grafiknya. Puncaknya di 3/2,18/3/4. Ini adalah sumbu simetrinya di X sama dengan 3/2. Oke, mudah-mudahan cukup pemahaman kalian ya berkenaan dengan menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Yang utama adalah kita tentukan titik potong terhadap sumbu X, syarat Y sama dengan 0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Dan titik puncak, kalau A-nya positif berarti menghadap ke atas, titik puncaknya minimum. Kalau A-nya negatif, grafik menghadap ke bawah, titik puncaknya titik puncak maksimum. Dengan terdiri dari sumbu simetri dan nilai maksimum atau nilai minimum. Sumbu simetri min B/2A, nilai maksimum atau minimum adalah substitusi dari sumbu simetri ke fungsi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Senang membersamai kalian dalam belajar. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya berkenaan dengan menyusun fungsi kuadrat dari titik-titik yang diketahui. Oke, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.